Udara sore di lereng gunung terasa lembab dan dingin ketika Doni menurunkan kaca mobilnya. Kabut tipis menyelimuti jalan berliku yang sepi, hanya sesekali terdengar suara burung dari kejauhan. Jalan setapak itu seperti tidak berujung, menanjak, menurun, dan kadang tertutup ranting pinus yang gugur diterpa angin. Sudah hampir 3 jam ia menyetir tanpa bertemu siapapun. Sesekali ia melirik ponselnya, sinyal hilang sejak 2 jam lalu. Di dashboard, foto kecil Rina tergeletak, senyumnya menatap ke arah Doni dari balik bingkai tipis. Katanya cuma 2 jam dari terminal, gumam Doni pelan, separuh kesal. Tapi kenapa nggak sampai-sampai? Ia menurunkan gigi mobil, melambat ketika melihat papan kayu tua di pinggir jalan. Selamat datang di Desa Mekarsari. Tulisan itu setengah pudar, sebagian catnya terkelupas. Di bawahnya, ada papan kecil tambahan bertuliskan, hati-hati saat malam hari, kabut bisa menipu arah. Doni menatapnya sebentar, lalu tersenyum kecut. Lucu juga. Kabut bisa menipu arah. Ia tak tahu papan itu bukan sekadar peringatan. Begitu memasuki desa, suasananya berubah. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar di sepanjang jalan sempit. Beberapa terlihat kosong, beberapa lain tampak berpenghuni tapi tertutup rapat. Asap tipis keluar dari dapur salah satu rumah, membawa aroma kayu bakar dan daun kopi yang terbakar. Seekor anjing duduk di pinggir jalan, menatap mobil Doni tanpa menggonggong. Tatapannya datar tapi lama. Saat Doni melewati, hewan itu berdiri perlahan dan berjalan mundur, seperti menghindari sesuatu. Bukan menghindari manusia, tapi sesuatu yang mengikuti manusia itu. Doni berhenti di depan bangunan kayu yang tampak lebih hidup dari yang lain. Di atas pintu, terpampang papan nama besar bertuliskan, Warung 3 ekor kambing. Ia keluar dari mobil. Bau kaldu kambing yang kuat langsung menyambutnya, bercampur aroma tanah basah dan daun yang membusuk. Perutnya lapar, tapi pikirannya masih dipenuhi satu hal. Rina. Sudah 3 bulan sejak terakhir gadis itu memberi kabar. Pesan terakhir yang Rina kirim berbunyi, "Aku mau tenang dulu di Desa Mekarsari, jangan dicari." Dan sejak itu, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nomornya tak bisa dihubungi, akun media sosialnya tak aktif. Hanya diam yang mencekam. Tirai plastik di depan warung berderik pelan ketika Doni masuk. Beberapa orang duduk di kursi plastik, makan dengan tenang tanpa banyak bicara. Suara sendok dan mangkuk terdengar teratur, seperti ritme yang dibuat oleh orang-orang yang sudah terlalu lama terbiasa dengan keheningan. "Silakan mas," kata seorang perempuan parubaya dari balik meja. Kerudungnya lusuh, wajahnya pucat tapi ramah. "Mau makan apa?" "Gulai kambing bu, sama teh hangat ya." Perempuan itu tersenyum kecil, lalu berbalik ke dapur. Doni duduk memperhatikan sekeliling. Di dinding tergantung 3 kepala kambing. Bukan patung, bukan lukisan, tapi kepala asli yang sudah diawetkan. Matanya kaca, namun terasa seperti sedang menatap. Ia mencoba tidak peduli, tapi entah kenapa, ia merasa seperti sedang diawasi. Suara kursi bergeser dari arah belakang membuatnya menoleh. Seorang pria tua berjaket tebal duduk di meja sebelah, menatap Doni lama tanpa berkata apapun. "Baru pertama kesini, nak?" Tanyanya pelan, suaranya berat dan parau. "Iya pak, lagi nyari seseorang." "Orang hilang?" Doni mengangguk. Pria itu tersenyum miring. "Di Mekarsari, yang hilang biasanya nggak nyasar. Mereka dipanggil." Doni diam. Ia tertawa kecil untuk menyembunyikan rasa tidak enak di dadanya. "Dipanggil siapa pak?" "Ah, cuma orang tua ngomong kosong," sahutnya, meneguk kopi. Tapi matanya tetap menatap kepala kambing di dinding. Ketika makanan tiba, Doni makan perlahan. Rasanya luar biasa, dagingnya empuk, kuahnya pekat. Tapi di sela rasa gurih dan rempah itu, lidahnya menangkap sesuatu yang aneh. Rasa pahit samar, seperti darah besi yang sudah mengering. Ia menoleh ke arah dapur. Perempuan tadi menatapnya dari balik tirai, senyum tipis di wajahnya tidak hilang. Tapi sorot matanya dingin, terlalu dingin untuk seseorang yang baru ditemui. Doni buru-buru menunduk meneguk tehnya. Ketika ia mendongak lagi, ia baru sadar, pria tua di meja sebelah sudah tidak ada. Yang tersisa hanya secangkir kopi, masih mengepul hangat. Dan dari luar warung, samar-samar terdengar bunyi lonceng angin berderik 3 kali. Langit mulai gelap, kabut turun lebih tebal. Doni belum tahu, langkahnya baru saja menapak di jalan yang tak punya arah pulang.